A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kemaluan Membusuk Akibat Pesugihan Genderuwo. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman. Bagi yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sementara di tempat lain, semula Rusdi menolak sentuhan yang Sima lancarkan. Namun makin lama ia makin tidak tahan juga. Apalagi Sima sudah melepaskan semua bajunya tanpa ada satu yang tertinggal. Iman pria mana yang tahan mendapat godaan seperti ini? Ayo cumbu aku Mas Rusdi. Sima menggesekkan dadanya ke tubuh Rusdi. Akhirnya Rusdi mengambil suguhan enak dari mangsanya, larut dalam poyan Sima dan melupakan Dinda. Setidaknya untuk saat ini ia lupa. Papa Dinda bisa merasakan ini dari rumahnya. Ia bergegas menuju rumah Rusdi untuk menghentikan ini. Papa Dinda takut jika Rusdi sampai jatuh ke dalam poyan Sima, akan menjadi bahaya bagi mereka. Petir mengeluarkan suaranya yang sangat dahsyat, padahal cuaca sedang tidak dalam keadaan mendung. Seolah alam sangat marah dengan kejadian yang menimpa kampung ini. Bu RT yang gancet dan Rusdi yang jatuh ke dalam pelukannya Sima. Kenapa rumah Juragan Cipto ramai sekali? Heran Bapak Dinda. Sampailah Bapak Dinda di depan rumah Juragan Kambing ini. Ia sedikit penasaran karena mengira Cipto sedang ketangkap bersama Laras. Sedikit senyum ia ulas di bibirnya. Mau ke rumah Rusdi pun sudah terlambat. Pria itu telah bersetubuh dengan Sima. Ada apa ini Mas? Tanya Bapak Dinda sama Poniran. Juragan Kambing ketangkap dengan Bu RT Pak, saut Poniran. Hah? Kok bisa sama Bu RT? Kaget Bapak Dinda. Padahal harusnya bersama Laras. Kenapa pula malah meleset kepada Bu RT mereka? Baru kali ini ia memberikan pelet namun salah alamat dan nyasar sejauh itu. Mereka gancet di dalam Pak, ujar Poniran lagi. Bapak Dinda terbengong bagaikan orang bodoh yang baru kena jambret. Sudah salah alamat dan sekarang mereka malah gancet pula. Ia pun bergegas masuk untuk melihat keadaan di dalam. Kedatangannya disambut dengan tatapan berbagai macam jenisnya. Karena mereka tahu Bapak Dinda adalah seorang dukun. Dukun untuk kebaikan biasa dan untuk kejahatan paling nomor satu. Maka dari itu mereka dulu menganggap kematian Dinda sebagai balasan atas perbuatan buruk bapaknya kepada orang yang telah ia santet. Mbah, tolong aku. Cipto sudah hampir sekarat masih minta tolong pada dukun andalannya. Kenapa bisa sama dia? Bapak Dinda bertanya pelan di telinga Cipto. Tidak penting itu Mbah. Pisahkan kami dulu, tugas Cipto. Aku tidak bisa. Mana mungkin aku bisa melepaskanmu? Bapak Dinda mundur. Mbah. Cipto meraung meminta Mbah dukunnya menolong agar bisa lepas. Namun tidak bisa karena Bapak Dinda tidak pernah menangani orang yang gancet seperti ini. Ia pun memilih keluar dari dalam rumah untuk mendengarkan apa yang sudah terjadi. Dan kenapa Bu RT yang bisa bersama dengan Juragan Kambing? Kok Bu RT bisa bersama Juragan? Tanya Bapak Dinda kepada Dudung. Namanya juga orang otak setan. Mana milih lagi lawan mainnya? Sengit Dudung. Dudung sangat sensitif jika membahas perselingkuhan. Karena dirinya adalah korban juga. Bahkan Dudung sampai harus kehilangan kebun sawitnya gara-gara kelakuan sang istri yang kini tengah berbahagia bersama suami barunya. Ada yang lihat dah kejadiannya?
Bapak Dinda masih sangat penasaran. Mas Poniran yang lihat. Kata dia Bu RT datang langsung buka baju dan menunggangi juragan, saut Nino. Kini Bapak Dinda yakin 100% kalau Bu RT termakan peletnya. Cipto yang ia salah karena masa bisa tertukar mengambil CD. Otak Bapak Dinda berpikir karena bagaimana kok Cipto bisa salah ambil. Terdengar teriakan dari dalam. Sari menjerit ketika juragan kambing menghembuskan nafas terakhirnya di atas tubuh Bu RT. Mati dalam keadaan paling hina. Bersinah hingga gajah dan Allah murka sehingga memberikan azab sebelum meninggal. Tinggal Bu RT yang masih bernafas kembang kempis menahan sakit yang sangat luar biasa pada kemaluannya. Jika saja ia ada di posisi orang, pastilah bibirnya akan sangat lancar berguncing tiada habisnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ustadz Ali mengusap wajah Cipto yang matanya mendelik. Dokter masih terus memberikan arahan untuk Mira akan rileks. Mana mungkin ia bisa rileks sedangkan lawan mainnya saja sudah meninggal tepat di atas tubuhnya seperti ini. Tolong saya dokter. Ini sakit sekali, rintih Mira. Tenangkan diri Bu. Coba perlahan kendurkan cengkramannya. Dokter berkata sabar. Halah palingan dia juga mati sebentar lagi. Biarin saja dok. Biar dia main kuda-kudaan di dalam kubur saja, sinis Neneng. Mbak, dah baik ngomong gitu, Sari berkata pelan. Apanya yang dah baik? Selama ini aku selalu sabar saat dia terus main perempuan dan sampai menikahimu. Aku tetap sabar menerima Cipto, geram Neneng. Tentu saja Mbak sabar karena harta Mas Cipto banyak. Sari malah memicu pertengkaran. Jaga mulutmu itu ya. Semua harta ini milikku hasil peninggalan ayahku. Aku tidak gila harta macam kau, bentak Neneng berapi-api. Astagfirullah ibu-ibu. Tolong jangan bertengkar sekarang, cegah Ustadz Ali menengahi. Neneng mengatur nafasnya yang memburu karena emosi. Mbak Sri menariknya agar duduk dan tidak bertengkar lagi. Sementara itu Sari menunduk ketakutan melihat amarahnya Neneng. Sudah bisa ditebak nanti hidupnya akan bagaimana. Mas Yanto, maafkan aku Mas. Mira memanggil nama suaminya. Sudah sekarat kau baru ingat suamimu Mira. Nikmati saja karmamu. Mbak Sri menegakkan diri untuk berkata demikian. Selama ini ia menahan sakit hati karena melihat adiknya selalu diperbudak oleh Mira. Yanto bagaikan kerbau yang dicucuk hidungnya jika di hadapan Mira, karena Yanto takut ditinggal oleh istrinya. Sementara itu Yanto di luar terus menangis pilu mendengarkan teriakan istrinya yang sangat kesakitan. Warga lain tidak bisa menduga arti tangisan ini. Angin kencang mulai bertiup kencang menerbangkan sampah yang berjatuhan. Mendadak awan semakin hitam pertandakan hujan turun dengan derasnya. Padahal cuaca tadi dalam keadaan cerah dan baik-baik saja. Pasang tenda agar kita tidak basah, Dudung memberi arahan. Ayo semuanya, kita pasang dulu tenda. Nino mengambil tenda yang ada di gudang milik juragan. Lagi pula mereka besok akan menggunakan tenda juga karena pasti banyak orang yang datang atas kematian juragan kambing. Pak RT sama sekali tidak bergerak dari tempat duduknya. Ia masih diam sambil meneteskan air mata. Singkat cerita, berita kematian juragan kambing segera diumumkan lewat masjid. Mereka sudah sibuk mengurus segala keperluan untuk memandikan dan juga para pria menggali kuburan. Mereka mengukur lebih besar karena akan diisi dengan 2 mayat. Walau saat ini Bu RT belum meninggal dunia, namun mereka sudah yakin jika tak lama lagi dia pasti akan menyusul partner zinahnya. Apalagi kondisi Bu RT sudah sekarat juga. Bagaimana keadaannya Bu RT sekarang?
Tanya Dudung. Belum bisa dipastikan, Dung. Dokter sedang memeriksanya lagi, jawab Poniran. Ada yang sibuk mengurus soal pemakaman, ada pula yang masih sibuk dengan nasibnya Bu RT. Namun dokter yang sedang berusaha itu memancarkan wajah lega. Berkata mengikuti arahannya dan juga milik Cipto yang sudah mengerut dikarenakan orangnya meninggal. Akhirnya gadget mereka bisa terlepas walau kondisi Mira sudah setengah mati. Mereka segera mengambil jasad Cipto dari atas tubuh Mira. Sementara itu Mira dilarikan ke puskesmas. Kalau ke rumah sakit pasti tidak akan tertolong akibat terlalu lama di jalan saja. Keluarga Mira segera pulang dari rumah Juragan Kambing. Para pelayat mulai berdatangan dan tentu yang ibu-ibu sambil bergosip akibat kematian yang sangat hina ini. Pak RT saja terlihat cuek dan malah pulang ke rumah. Orang tua Mira lah yang mengurus anaknya di puskesmas. Beneran Juragan Cipto yang meninggal, Sri? Budila tidak tahu kabar. Mbak Sri duduk di belakang rumah Laras di bawah pohon duku, sambil menangis menceritakan semua yang sudah terjadi. Karena Budila dan Laras hanya mendengarkan warga beramai-ramai saja tadi malam. Mau lihat ke sana tidak berani berjalan sendirian. Laras enggan meninggalkan suaminya yang sedang sakit. Bahkan Laras saja menolak laundry yang sekiranya jauh untuk diantar. Kok mereka aneh yang tiba-tiba begituan, Mbak? Bukan rahasia lagi kalau mereka selalu bermusuhan? Laras bertanya bingung. Entahlah, Ras. Kasihan Yanto seperti orang linglung, ujar Mbak Sri nelangsa. Lah terus Miranya bagaimana? Budila sangat penasaran. Dibawa ke puskesmas. Udah tidak sadarkan diri tadi pas di bawah, jawab Mbak Sri pelan. Yang sabar, Mbak. Cobaan Allah terkadang memang sangat berat, ujar Laras. Sri hanya mengangguk pelan masih menangis kasihan pada adiknya. Mereka juga tak habis pikir karena kok bisa Mira berbuat mesum kepada musuhnya sendiri. Laras masuk ke dalam karena Sri juga sudah ditemani oleh Budila. Takut jika terlalu lama meninggalkan Rahmat sendirian di dalam kamar. Juragan Cipto meninggal, Mas. Laras memberitahu suaminya. Padahal dia sudah mengharapkan aku mati duluan, ujar Rahmat. Nggak usah diingat keburukan orang yang sudah meninggal. Doakan saja yang terbaik, ujar Laras tersenyum. Kamu ndak melayat, Dek? Tanya Rahmat berusaha duduk bersandar. Nanti saja gantian sama ibu. Biar ibu duluan, saut Laras menyusun baju ke dalam lemari. Sebenarnya hati Rahmat bersorak karena Cipto sudah meninggal. Dengan begitu tidak ada lagi yang mengincar istrinya. Mendadak Rahmat merasakan sesuatu yang bergerak di selakangannya. Rahmat mengambil dan berseru kaget. Aduh, besar sekali. Pekik Rahmat membuang sembarang arah. Apa itu, Mas? Kaget Laras mengibaskan bajunya. Dek, sepertinya ulat ini bertambah besar yang keluar, keluh Rahmat. Laras mengambil kain kasa untuk memeriksa borok suaminya di kemaluan. Memang batang Rahmat terlihat sangat merah membengkak seakan mau meledak. Lato-lato sudah tidak berbentuk lagi, seperti plastik yang berisi air dan dicucuk dengan jarum. Sakit, Dek, keluh Rahmat menahan tangan istrinya. Ini harus dikeluarkan supaya tidak mengendap di dalam, Mas. Ya Allah, kenapa semakin besar? Laras melihat pelatung yang besarnya hampir sama dengan telunjuk orang dewasa. Sakit, Ras. Pekik Rahmat sangat kencang. Sepertinya belatung besar itu yang membuat Rahmat sangat kesakitan. Mau dikeluarkan pun sangat sulit. Rahmat sampai bergulung-gulung menahan sakit yang sangat luar biasa ini. Rahmat jatuh ke lantai karena saking lasaknya bergerak ke sana kemari.
Kakinya menerjang-nerjang udara untuk melampiaskan rasa sakit ini. Laras terpaksa mengambil tali dan mengikat kaki Rahmat. Sakit ya Allah. Keluh Laras yang barusan terkena tendangan Rahmat tepat di dadanya. Namun Laras kembali bangkit dan mengabaikan rasa sakitnya. Ia menarik kaki Rahmat dan mengikat pada kaki ranjang. Hanya tinggal satu kaki lagi yang belum terikat. Ada apa Toras? Budila tergopoh-gopoh mendatangi kamar. Bantu pegangi kaki Mas Rahmat, Bu, teriak Laras. Budila memegang kaki Rahmat dan Laras sigap mengikat. Bahkan kedua tangan Rahmat juga diikat kencang supaya tidak melarikan diri ketika Laras akan mengambil belatung yang separuh badannya sudah keluar itu. Terus bagaimana lagi, Ras? Tanya Budila gemetaran. Ibu tunggu di luar. Aku mau mengambil ulatnya, Bu, ujar Laras. Lepaskan aku, Laras. Bekik Rahmat meronta-ronta. Nanti aku lepas, Mas. Kamu sabar dulu ya. Saut Laras mengambil masker. Tidak kuat juga dengan bau Nana bercampur darah yang keluar itu. Ulat ini menyumbat Nana yang akan keluar. Jadi rasanya sangat sakit karena nanah dan darah tidak bisa keluar. Bismillahirrohmanirrohim. Laras menarik pelan-pelan agar belatung ini tidak putus badannya. Rahmat sudah meronta-ronta kesakitan dan sumpah serapah juga keluar dari mulutnya. Sakit, Ras. Kau ingin membunuhku, teriak Rahmat. Lepaskan aku, Laras. Sakit. Akhirnya belatung besar itu tercabut hingga habis. Laras menaruhnya di kain kasa yang sudah ia sediakan. Tak lupa ia mengurut batang Rahmat agar cairan nanah keluar semua. Jika sudah keluar nanah dan darah itu, Rahmat bisa bernafas lega dan rasa sakitnya sedikit berkurang. Namun proses pengeluaran sangatlah menguras tenaga. Ditambah suara rawangan Rahmat yang memegahkan telinga tetangga. Alhamdulillah sudah keluar semua. Laras bernafas lega. Jika dikumpulkan, mungkin satu mangkok darah bercampur nanah ini setiap Laras memencet keluar. Karena jika berisi penuh, kemaluan Rahmat besarnya sama seperti tongkat baseball. Dan Laras baru menyadari sekarang kalau batang suaminya sudah berbentuk normal jika tidak penuh dengan nanah dan darah. Padahal dulu saat merantau ke kota milik Rahmat sangat besar. Laras sadari bahwa itu adalah pengaruh pesugihannya. Singkat cerita, setelah acara melayat tadi siang dan juragan kambing sudah selesai dikuburkan, malam ini Laras tidak ikut acara ibu-ibu pengajian. Budila saja yang datang karena Laras tidak mungkin tega meninggalkan suaminya sendirian di rumah malam begini. Melihat Rahmat yang sudah tertidur pulas usai menunaikan sholat isya, Laras pergi ke dapur ingin membuat nasi goreng. Mendadak ia ingin makan nasi goreng kampung dengan telur bebek sebagai topping. Telur memang selalu ada karena Laras sekarang punya bebek yang diternakan. Fokus dengan masakannya dan menceplok telur. Akhirnya nasi goreng pun sudah siap untuk disantap. Sengaja hanya membuat satu piring karena ibunya pasti tidak mau. Laras santai menyantap nasi goreng di dapur. Mendadak para bebek heboh seperti ada yang mendatanginya. Laras bergegas mengintip dari balik pintu karena takut ada maling. Lampu belakang ia hidupkan agar kelihatan kandang bebek yang tidak jauh dari dapurnya. Tidak ada apa-apa kok, mereka berisik sekali, heran Laras. Keblek. Laras kaget mendengar suara keblek. Keblek ada makhluk halus yang menyerupai bebek juga. Itu adalah peliharaan orang. Serupa juga dengan pesugihan karena keblek mengambil beras milik orang lain untuk tuannya. Segera Laras menutup kantong berasnya menggunakan kain lap. Konon katanya keblek tidak mau mengambil karena jijik dengan kain kotor tersebut. Suara semakin menjauh dan perlahan para bebek juga mulai tenang tidak berisik lagi. Rasanya sekarang kampung ini banyak sekali gangguan mistisnya. Laras hanya menerka-nerka kemana perginya Kilawu. Karena sekarang tidak pernah datang lagi menampakkan diri. Apakah memang Ustadz Ali sungguh bisa memusnahkannya? Jika memang sudah bisa dimusnahkan,
Laras sangat bersyukur karena sudah berkurang setan yang mengganggu mereka. Satu yang masih mengganjal di hati Laras, siapa orang yang mengguna-gunai suaminya? Abah Adi dan Ustadz Ali mengatakan bahwa penyakit Rahmat bercampur dengan perbuatan orang jahat. Tak terasa nasi di piring Laras sudah habis karena dia makan sambil memikirkan suaminya. Ia melirik ke arah kamar yang bekas untuk berbuat mesum dengan setan oleh Rahmat. Ia berencana untuk membongkar kamar itu besok meminta tolong pada Dudung. Setelah makan, Laras langsung kembali menuju kamar depan. Dan tak lupa tadi juga berwudu untuk berjaga-jaga membaca Yasin jika sangat diperlukan, dan ia tidak menyentuh Rahmat pula. "Kemana Mas Rahmat?" Kaget Laras karena Rahmat tidak ada dalam kamar. Pintu depan juga dalam keadaan tertutup rapat. Laras membuka dan menatap ke arah luar mencari sosok suaminya. Keadaan luar sangat sepi karena orang-orang pada pergi ke rumah juragan kambing untuk tahlilan. Mas Rahmat!" teriak Laras mulai panik. Takut jika suaminya kambuh lagi kerasukan setan. Karena memang tubuh Rahmat yang pernah menyatu dengan Kilauwu menjadi mudah dimasukkan jin. "Ya Allah, kemana kamu Mas?" Laras terus berkeliling rumah mencari suaminya. Namun sosok Rahmat tidak ia temukan. Laras kembali ke halaman depan rumah sambil terus berteriak mencari Rahmat yang pergi entah kemana. Tak terasa ia mulai menangis karena saking bingungnya mencari Rahmat. Laras masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil senter. Betapa kagetnya karena Rahmat sudah ada di dalam dan berganti baju serta sarung yang ia pakai. Jelas tadi Laras ingat sarung Rahmat warna merah. Sekarang sudah berganti hitam. "Kamu dari mana Mas?" Laras bertanya gemetaran. "Mas dari WC, Dek. Masa kamu ndak tahu?" Rahmat menjawab enteng. "Masa sih Mas?" Laras menatap tak percaya dengan suaminya. "Iya, kamu tadi lagi merenung pas Mas pergi ke WC," jawab Rahmat yakin. Laras pun tidak jadi keluar lagi dan mengunci pintu rumah. Ia kembali duduk di dalam kamar. Namun tidak jauh dari Rahmat yang mulai terlelap dalam tidurnya. Entah kenapa Laras agak ragu dengan ucapan suaminya. Ia bergegas menuju kamar mandi untuk melihat baju yang Rahmat pakai tadi. Ditelitinya baju dan sarung yang tadi Rahmat pakai. Sarungnya penuh dengan tanah merah yang masih basah, sama persis dengan tanah kuburan. Bukan hanya sedikit yang terkena tanah, tapi banyak, hampir separuh. "Kena di mana Mas Rahmat tanah begini?" heran Laras. Segera Laras mendatangi suaminya lagi. Namun terdengar suara Rahmat yang mengorok tertidur pulas. Terpaksa Laras mengurungkan niatnya untuk bertanya. Singkat cerita, esok harinya para warga gempar karena kuburan Cipto dibongkar orang dan mayatnya. Isi perutnya juga hilang semua. Bahkan kemaluan milik Cipto juga menghilang. Bola matanya juga lenyap. Mereka berkumpul ramai di sana. Bahkan Laras juga ikut melihat. Entah kenapa hatinya sangat tertarik melihat kegaduhan ini. Polisi juga ada untuk menyelidiki kasus ini. Namun Neneng tidak ingin memperpanjang masalah dan mau segera kasus ditutup. "Kita harus menuruti ucapan polisi, Mbak. Kasihan Mas Cipto," ujar Sari. "Maka gunakan uangmu untuk membayar polisi." "Aku tidak mau mengeluarkan uang untuk si brengsek ini," ketus Neneng. "Berikan warisan untukku. Mas Cipto suamiku juga." Sari malah mengungkit masalah warisan. "Apa Mas Cipto meninggalkan wasiat agar aku memberikan harta untukmu? Semua harta ini milikku. Cipto bisa hidup enak itu karena uang ayahku," bentak Neneng. Sari terperangah karena hidupnya pasti bakal melarat lagi. Dulu ia dinikahi juragan Cipto karena untuk menebus hutang orang tuanya. Sekarang Cipto sudah meninggal dan semua hartanya milik Neneng sang istri tua. Polisi pun menutup kasus atas permintaan Neneng. Mereka hanya menguburkan kembali jasad Cipto yang bentuknya tidak karuan itu.
Mereka menduga pasti ini ulah dukun untuk menyempurnakan ilmu hitam. Gimana keadaan Rahmat, Ras? Udah sembuh? Ningsih bertanya karena penasaran saja. Alhamdulillah sudah mulai membaik, Mbak, jawab Laras pelan. Pasti capek banget ya, Ras, ngurus suami penyakitan, ujar Ningsih sambil berlalu pergi. Padahal dia mengurus Rahmat dengan tubuhnya sendiri. Namun banyak orang julid karena ia menyia-nyiakan hidupnya untuk mengurus suami yang kapan entah sembuhnya. Mereka malah seperti menginginkan Laras meninggalkan Rahmat yang penyakitan. Sambil berjalan termenung sendirian, mata Laras menemukan sobekan kain berwarna merah garis-garis. Ia merasa tidak asing dengan corak ini. Laras mengambil sobekan kain yang tersangkut di tunggak itu. Hatinya berdegup tidak enak. Sampai rumah Laras sangat marah karena ternyata sobekan itu sama dengan sarung yang ada di tempat kotor. Berarti memang Rahmat tadi malam ke kuburannya juragan kambing. Dan apa benar jika Rahmat pula yang mengambil ceruan milik Cipto dan juga kedua matanya? Namun kenapa Rahmat mendadak begitu lagi? Padahal keadaannya mulai membaik dan jauh dari gangguan setan. Laras kembang kempis menahan marah dan juga sedih dalam hatinya. Baru saja merasa bahagia karena sang suami menunjukkan tanda akan bertaubat. Sekarang malah melakukan hal yang sangat tidak wajar. Lagi pula untuk apa Rahmat mengambil curan milik Cipto yang terdiri dari hati, jantung dan ginjal serta ususnya juga. Mas Rahmat. Laras masuk ke dalam kamar dan Rahmat sedang berdiri membelakanginya. Hanya menggunakan sarung tanpa atasan. Bekas luka di punggungnya pun masih terlihat, walaupun sudah sembuh dan mengering. Jelaskan kenapa sarung kamu banyak tanah kuburannya, Mas. Laras menarik pundak suaminya kasar. Rahmat berbalik menatap istrinya dengan mata putih semua. Laras mundur ke belakang karena sadar suaminya sudah kerasukan jin lagi. Seringai menakutkan keluar dari bibir Rahmat sampai membuat Laras merinding. Aku yang mengambilnya. Aku sangat lapar, Rahmat berkata dengan suara berat. Sadar Mas Rahmat. Ayo lawan setan ini. Laras berusaha menyadarkan suaminya. Hati milik pria itu rasanya sangat lezat. Aku jadi ingin lagi, Rahmat berkata lagi. Mas Rahmat, ayo sadarlah. Laras mengguncang bahu suaminya. Laras terpelanting karena Rahmat melemparnya dengan kekuatan penuh. Kepala Laras terbentur tembok sampai mengucurkan darah. Rahmat naik ke tubuh istrinya dengan seringai yang tak kunjung padam. Kau tidak memberi aku makan, Laras. Aku mau itu lagi, Ras. Desis Rahmat menjambak rambut Laras keluar dari rumah. Tanpa iba Rahmat menyeret tubuh istrinya keluar dari rumah dengan rambut panjang Laras. Ia menyeretnya sampai ke halaman rumah yang penuh batu kerikil. Ya Allah, Mat. Apa yang kau lakukan pada Laras? Teriak Basri yang akan pergi melihat Mira di rumah sakit. Tolong aku, Mbak. Teriak Laras berusaha melepaskan diri. Mbak Sri yang berniat menolong Laras malah ditendang oleh Rahmat sampai jatuh terjengkang ke belakang. Rahmat kembali menghajar Laras dan menginjak-injak perut istrinya dengan kejam. Heh, lihat itu si Rahmat. Ningsih mengajak Nani melihat kegaduhan. Nino yang lewat pun segera menolong agar Rahmat melepaskan Laras. Namun pria ini tetap tidak mau melepaskan jambakannya kepada Laras. Orang sudah banyak berkumpul melihat kehebohan ini. Namanya warga kampung. Ada sedikit kehebohan pun langsung mengumpulkan diri. Gila ya si Rahmat. Padahal Laras sudah baik banget ngurusin dia. Cemooh ibu-ibu kasihan pada Laras. Rahmat kerasukan setan, pekik Nani ketika melihat mata Rahmat yang cuma putih saja. Mendengar teriakan Nani, Nino pun mundur karena kaget. Jika kakaknya berusaha tidak berteriak, Nino tidak akan tahu karena ia fokus menyelamatkan Laras yang sudah pingsan di tangan suaminya. Kalian harus mati agar aku bisa memakan kalian, desis Rahmat dengan mata liar.
Astagfirullah Laras. Budila yang baru pulang belanja langsung terpekik melihat anaknya yang pingsan di bawah kaki Rahmat. Tidak peduli walau Rahmat sedang kerasukan setan. Para bapak-bapak segera menariknya agar melepaskan Laras yang pingsan. Jika dibiarkan lama, bisa saja Laras mati karena terus diajar seperti ini. Lepaskan aku! Rahmat meronta dan membanting bapak-bapak yang jumlahnya 6 orang. 6 orang bisa Rahmat banting dengan tubuhnya yang kurus seperti ini. Padahal bapak yang berusaha memeganginya cukup besar badannya. Beda jauh dengan Rahmat yang sekarang kurus ceking. Ya Allah Mas, kamu jadi sangat menderita karena pesugihan yang kamu ambil. Tiba-tiba Rusdi datang dan mengatakan hal itu. Pesugihan? Para warga memang tidak tahu jika Rahmat sakit karena pesugihan. Mereka hanya mengira Rahmat kena tipes sehingga sakitnya sangat lama. Bu Mira yang malah mengatakan jika Rahmat mengidap HIV akibat sering berhubungan dengan Tante Girang. Baru sekarang mereka tahu kalau Rahmat mengambil pesugihan. Adik Rahmat sendiri yang mengatakan hal itu barusan. Mereka terperangah dan para biang gosip mendapatkan angin segar. Rusdi! Budila melotot karena marah dengan ucapan Rusdi. Rusdi memasang wajah bersalah karena merasa salah ucap. Beruntung Ustadz Ali datang dan segera menyadarkan Rahmat yang meronta-ronta. Rusdi menatap Ustadz Ali tidak senang karena Rahmat malah segera tertolong. Aku akan mencari mangsa. Rahmat berlari bagaikan terbang dan segera hilang dari pandangan mata mereka. Ustadz Ali yang mengejar sudah tidak keburu lagi. Rahmat menghilang hanya dalam sekejap mata diiringi senyum kepuasan dari adiknya yang baru datang ini. Sedangkan para warga sudah berkunjung menjelakan Rahmat beserta Laras. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.